gimana? Nggak ada diusir. Iblis gak diusir juga, tetap diam di sorga dia. Tidak, di bumi. Jadi iblis dari awal di bumi. Kalau di iblis di surga, di tahu gue. Wah anjir tergagap-gagap. Anjing enak banget kalau udah tergagap-gagap. Nah, ini fakta yang kalian harus tahu. Apa? Bahwa di Islam nggak ada Maria nikah sama siapapun sampai meninggal. Tujuannya apa? Memelihara kesucian Maria daripada fitnahan orang Yahudi yang mengatakan dia berzina. Buktinya nggak ada lelaki yang mempertanggungjawabkan anaknya. Akan tetapi untuk memantapkan Maria ini sebagai pelaku zina, adanya karangan-karangan cerita Maria menikah dengan Joseph. Buktinya ada yang mempertanggungjawabkan janinnya di kemudian hari. Makanya di kitab Gitin, Misnah, dan beberapa kitab Talmud itu menghinakan Maria sebagai penzina dan anaknya sebagai anak haram. Nauzubillahi min zalik. Ini yang kita harus tahu, teman-teman. Itu yang ada di Kristen ya. Apa ini? Mengkonsumsi pernikahan itu bersetubuh. Jadi ada anak umur 9 tahun disetubuhi gitu. Iya, dalam pernikahan. Iya betul sekali dong. Yang jelas umurnya 9 tahun kan? Itu benar. Iya. Nah sekarang dalam konteks Kristen, Maria umur 12 tahun, vaginanya keluar Tuhan yang umurnya lebih dari 40 tahun. Salah, 14. 12 sampai 14 tahun. 14. Iya. Nah sekarang Tuhan lu umurnya berapa Tuhan lu? Siapa Yesus? Umurnya berapa? Tuhan yang di bumi ya, Yesus itu ya. Enggak. Itu Bukan Tuhan yang di bumi. Tuh Yesus ada ini umurnya berapa? Keren loh Kores, teman-teman. Hal yang tak terduga dan tak terhingga terjadi. Apa? Kan mereka sendiri yang bikin dalil bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Menunjukkan ini kakek tua setua-tuanya keluar dari vagina. Kalau seandainya 40 tahun gak ada moral, nah ini moyangnya gak ada moral. Ya. Dia mati, dia disalib itu kalau salah umur 33 nih. Mana? Bukan. Yesus kan itu kemanusiaannya yang umur 33. Yesus ini umur sebenarnya berapa? Ya raganya ya dihitung semenjak keluar dari perut Maria. Loh kalau rohnya berapa umurnya? Ya tak terhingga bang. Nah, sekarang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bermoral nggak menurut lo? Bermoral? Salahnya di mana? Lo salahnya di mana? Ya salah lah. Dari kalau misalnya yang umur 40 aja nggak bermoral menurut lo, ya. Kenapa ini yang umur tak terhingga bisa bermoral gitu, menggunakan vagina yang bukan istrinya untuk keluar ke bumi? Ya kan agar terlahir menjadi manusia. Ya tetap aja kan izin nggak itu menggunakan vagina anak kecil itu? Izin kan ada malaikat. Mana ada izin? Nggak ada itu, malaikat ngasih tahu, bukan izin namanya itu. Itu pemberitahuan. Malaikat menyampaikan ke Maria, kau akan mengandung. Iya mengandung boleh lah, tapi kalau keluarnya lewat pori-pori kulit perut ya itu masih bisa lah. Tapi kan ini benar-benar pure, ini umur yang tak terhingga, ini keluar dari vagina kan. Iya. Coba, bukan suami, kayak gitu kan, bukan suami ini posisinya loh. Ada aku membayangkan orang umur 54 menggauli anak 9 tahun. Ya gue membayangkan orang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 tahun. Di mana bermoralnya? Aneh aku, teman-teman. Kenapa mereka tuh nggak berpikir ini Tuhan nih, dia memanglah kita bilang lah, memang harus ada di bumi. Kenapa nggak langsung kling ada gitu? Nah, detik dia pakai vagina dan terus Kristen memfitnah hal-hal yang berhubungan dengan vagina, dia harus sadar Tuhannya itu pakai organ tubuh apa buat ada di muka bumi ini. Kenapa nggak langsung kling ada? Kan jauh lebih keren, ya nggak sih? Tergagap dia. Nggak bermoral lah. Coba Tuhan Maha Suci ya, Tuhan Maha Suci. Kenapa dia Kenapa dia dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa lewat vagina? Moral Anda justru yang saya ragukan. Loh, gua moral gua udah tinggi banget moral gua. Umur 5. Gua bisa, Bang, Nabi umur 54 menggauli anak umur 9 tahun. Lah ini Tuhan lu umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Iya. Itu pelecehan seksual lah, bre. Ya, pelecehan seksual lah itu. Enggak lah, itu kan tidak digauli. Siapa manusia yang vagina anaknya mau digunakan untuk keluar Tuhan yang tak terhingga? Siapa? Ada Maria mau. Maria bukan mau, nggak tahu dia. Jadilah kehendakmu, kata Maria. Lah sama ini juga jadilah kehendak pernikahannya sama aja.
Dia kan tidak. Tapi kan lu mempermasalahkan. Kami juga mempermasalahkan gitu. Kami juga mempermasalahkan. Tidak berhubungan seks. Loh, vagina, pelecehan seksual jatuhnya. Tidak. Loh, kalau bukan pelecehan seksual, dia keluar lewat lutut, lewat jempol, Isa gitu kan loh. juga yang sama. Konek apa dibilang Kores? Ya udah biar nggak pelecehan seksual keluar lewat jempol, tukling, keluar Tuhan atau keluar Tuhan kan bisa. Kenapa harus pakai vagina nih? Nah, anak ini gara-gara otaknya dalam kolor dia nggak sadar bahwa yang mereka sembah itu butuh hal tersebut juga. Kau bilang Nabi Isa. Nabi Isa keluar dari perut Maryam umur berapa Maryam? Nabi Isa kan manusia. Dia Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu kalau dia akan keluar dari vagina seorang wanita. Ini kan masalahnya kan menurut Tuhanmu kan tahu posisinya. Anda tanya kan, Tuhanmu tahu ini posisinya itu vagina, dia tetap maksa lewat situ. ya Isa kan juga sama keluar. Nabi Isa, Isa kan nabi, nggak tahu akan lewat situ. Hah? Isa kan nabi, Iya, nggak tahu akan lewat situ. Sama kayak gua juga nggak tahu akan lewat situ. Jadi yang rusak itu moral Tuhan, udah tahu itu vagina anak remaja, Allah tapi dia keluar lewat sana gitu loh. Itu pelecehan Minta seksual. izin tidak ke Maryam. Apa tuh? Allah Subhanahu wa taala minta izin nggak ke Maryam agar Isa. Ngapain minta izin orang Allah nggak keluar dari sana? Bukan Allah, Mak Isa ya. Iya, kalau ini kan Tuhan bukan yang langsung keluar dari sana, itu pelecehan. Firman Allah bukan sih? Iya, firman Allah hakikat. Allah lu keluar dari sana, pelecehan lah. Roh Allah. Pelecehan itu, Bre. Isa keluar dari perut Maria tidak pelecehan. Ya iya, karena dia manusia, bukan Tuhan. Ya maksudnya keluar dari perut Maria. Sama kayak gua. Itu yang kau masalahkan. Bukan yang gua masalahkan, ketika Tuhan, ini Tuhan tahu kan itu, tahu apa itu, gitu kan. Itu kan sekedar firman rohnya. Nggak ada sekedar firman. Firman juga Allah dalam Kristen. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya kita pakai standar Kristen, Tuhannya sendiri yang melakukan pelecehan seksual. Kalau kita pakai standar Kristen, Dibilang iyalah, gimana sih? Mana ada yang mau nerima? Tidak lah, kalau terjadi hubungan seksual baru itu pelecehan. Lah itu vagina bukannya seksual itu? Tidak, itu hanya menitik. Loh, vagina kok bukan seksual? Jadi kalian kalau seksual lewat apa? Kuping? Bukan. Oh bukan. Terima kenyataannya Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Tidak, itu kalau gitu. Iyalah. Tuhan tuh belum melakukan. Pakai standarnya lu, Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Karena dia umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 atau 14 tahun. Pelecehan seksual. Isa juga sama. Enggak, Isa bukan Tuhan. Ya, memang benar, tapi sama keluar dari vagina anak. Sama semua manusia keluar dari vagina. Ini Tuhan yang membedakan. Tuhan lu yang tak terhingga umurnya gitu loh, keluar dari vagina. Menurut Anda tidak, itu bermoral. Nah, terus nanti juga kalau lu baca di sejarahnya Yusuf tukang kayu ya, nanti Yosef umur 90 tahun nanti menikah dengan Maria di umur 12 tahun. 90 tahun lu bayangin. Umur berapa? 90 tahun. Si Yosef menikah dengan Maria Maria, iya. Umur berapa? Umur 12. Akrab banget ya mereka ya, si Yosef katanya. Ini gimana cara mereka berpikir? Aku aja agak stres. Dia mau samain Nabi sama Yesus. Yesus Tuhan masalahnya dianggap sama mereka. Tuhan keluar dari vagina, pantas nggak pelecehan seksual dong ini? Orang Tuhan bisa keluar dari mana aja, keluar dari kayak kata Kores dari kuping, atau nggak usah pakai perantara apapun dah. Yang penting keluar aja, muncul di bumi. Bisa dong, disamain sama Nabi Isa yang manusia dianggap oleh Islam. Manusia lahir dari vagina, wajar lah Tuhan. Ini yang harus dipertanyakan. Allahu Akbar, otak kalian. Berarti duluan mana? Yesus Isa? Jadi duluan firman ke sana ya, ke bagian sana. Habis itu Yosef nanti. Bayangin itu 2 kali pelecehan seksual. Kalau kita pakai konsep lu. Anak Yosef dong. Apa tuh? Berarti Isa juga anak Yosef dong, bukan? Loh, Isa sama Yesus beda lah. Kok disama-samain sih? Iya memang beda. Ya udah, ngapain disama-samain? Kan sama-sama keluar dari perut Maria. Ya kan itu kan manusia kalau Nabi Isa. Sekarang Yusuf di agama Kristen menikahi Maria. Udah bergetar dia. Siapanya Yusuf menikahi Maria umur berapa? Yusuf 90 tahun, Maria waktu itu 12. Apa? Di dalam Islam. Enggak diceritain kalau di dalam Islam umur berapa? Lah, tak lengkap dong. Dan oh iya gini. Dalam Islam itu enggak Siti Maryam itu enggak ada suaminya, enggak pakai suami-suamian. Iya, tapi akhirnya menikah enggak?
nggak ada. Jadi Siti Maryam ini wanita suci ini yang dirahmati Allah, salah satu dari 4 wanita terbaik di Islam. Menitipkan Nggak pernah sama sekali menikah atau punya suami. Jadi sampai meninggalnya beliau, dia tetap tidak pernah bersuami. ada di Al-Quran. Nggak ada di Al-Quran. Nah, udah. Nah, ini fakta yang kalian harus tahu. Apa? Bahwa di Islam nggak ada Maria nikah sama siapapun sampai meninggal. Tujuannya apa? Memelihara kesucian Maria daripada fitnahan orang Yahudi yang mengatakan dia berzina. Buktinya nggak ada lelaki yang mempertanggungjawabkan anaknya. Akan tetapi untuk memantapkan Maria ini sebagai pelaku zina, adanya karangan-karangan cerita Maria menikah dengan Joseph. Buktinya ada yang mempertanggungjawabkan janinnya di kemudian hari. Makanya di kitab Gitin, Misnah, dan beberapa kitab Talmud itu menghinakan Maria sebagai penzina dan anaknya sebagai anak haram. Nauzubillahi min zalik. Ini yang kita harus tahu, teman-teman. Jadi kau ngarang. Loh, nggak ada ditertulis punya suami Siti Maryam itu di Al-Quran. Tidak, berarti kau ngarang. Udah titik. Loh, beda bre. Bukan ngarang, anjir, lu yang nggak mau nerima kenyataan. Tuhan lu punya bapak tiri. Bapak tirinya nanti kawin sama ibunya Tuhan lu di umur 90 tahun. Lalu penjaralah itu berdua lah, Tuhan lu sama si bapak tirinya itu. Sekarang saya tanya, umur ada orang tua umur Aduh, 24 maksud lu makanya gini ya, Inu ya, segala sesuatu hujatan yang dilontarkan kepada Islam akan kembali kepada biblosnya sendiri, akan kembali kepada agamanya sendiri gitu loh. Kita bahas Tadi udah terbukti soal apa lah, anggaplah ya pedofilia gitu. Tuhan lu kena, tokoh-tokoh di dalam Bible lu kena gitu. Lari. Pakai data kita pakai data. Lari. Lah itu nggak ada datanya si siapa di Al-Quran. Apa? Nggak ada datanya si Maryam tidak kawin di Al-Quran. Ya memang tidak kawin gitu. Ngapain kalau tidak kawin kita bilang kawin kan gitu? Ikan Orang tertulis tidak kawin kok. Bukan, tidak tertulis dia kawin kok. Ngapain kita bilang dia kawin kalau tidak tertulis dia kawin? Ngapain kita tambah-tambahin? Berarti bohong. Kan gitu. Berarti bohong. Jadi udah jelas-jelas bre, lu nggak bisa menghindar dari itu bohong. Lu nggak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang ada gitu loh. Maria Tuhan tidak lu nikah, itu menggunakan menurut vagina Al-Quran. seorang wanita umur 12 tahun untuk turun ke bumi. 14. Satu, bapak tiri Tuhan lu, dia kawin dengan Maria di umur 12 tahun ketika bapak tirinya itu umur 90 tahun. Muhammad. Selamat datang di kebenaran, Mabre. Oh, Muhammad umur 54 menggauli anak 9 tahun itu bermoral. Lah kalau kita pakai, misalnya kalau buat gua sih itu bermoral, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi bayangkan. Lu belum tahu aja Ribka sama Ishak 3 tahun. 3 tahun di perot-perot. Salomo lahir di umur 6 tahun si orang Ribkanya. dewasa umur 54 tahun. 54 apa? Sekarang kena lagi di sini. Tuhan lu lah yang nggak bermoral kalau kita pakai standarnya lu. Tuhan lu nggak bermoral, Bre. Juga dia tak bermoral. Nggak ada moralnya Tuhan lu itu. Gimana? Tak ada moralnya. Ya iya lah, dia keluar dari vagina anak umur 14 tahun, umurnya tak terhingga. Tidak terjadi hubungan seksual. Kena sama standar lu itu Tuhan lu. Itu kan tak terjadi hubungan seksual. Tak terjadi hubungan seksual apaan, sebadan-badan lewat vagina kok nggak terjadi hubungan seksual? Di mana otak lu? Maria kan tidak kawin, tidak melakukan hubungan seksual. Tuhan lu tahu nggak? Apa? Tuhan lu tahu nggak? Allah Bapak ya tahu. Tahu itu vagina kan? Ya tahu lah. Tetap lewat situ dia. Iya. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual udah kena aja. Bisa juga sama kan? Ya. Kena itu pelecehan seksual. Jadi ala lu itu melakukan pelecehan seksual. Kena standarnya sama lu. Standar lu yang aneh. Gitu kan, nggak bisa lari lu bre. Masalahnya Jadi hujatan lu itu dimakan sama Tuhan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Gitu. tidak kebenaran. Itu Jadi ini untuk kawan-kawan muslim yang di bawah, begitu cara counternya ya. Kalau misalnya dia mau bawa pedofil gitu, hajar langsung ke Tuhannya. Isa juga sama. Jangan kalian lupa, sebejat-bejatnya moralitas untuk muslim ya, sebejat-bejatnya moralitas adalah Cek. ketika Isa juga sama, Bang. ada orang beriman, Lari. Tuhan keluar dari vagina. Itu dalam Islam gitu, Bre. Makanya Maha Suci Allah dari segala yang mereka sifatkan. Iya, Gitu. tapi menitipkan Itu Inu, jangan sakit hati, ini kenyataan. Tapi menitipkan Isa ke rahim Maria kan sama. Dengan Nabi Isa yang manusia nggak ada masalah. Ini kalau Yesus kan Tuhan lu, Yesus kan Tuhan lu, umurnya tak terhingga lu Dari bilang. Maria yang umurnya Udah beda banget itu. Yang namanya Tuhan udah tahu dia. Sama. Beda lah. Ya sama.
Beda, anjir, jangan disama-samain. Najis banget gua, Nabi Isa disamain sama Yesus lu. Lah, kan Buat gua pribadi nggak bisa, bre. Nabi Isa itu orang yang suci, tidak pernah dia maling gandum, maling keledai, bikin rugi peternak babi, nggak pernah Nabi Isa kami gitu. Isa kan keluar Ya. perut Maria burung. Nabi Isa kami tidak pernah melakukan kelakuan yang tidak bermoral. Tanya Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Nggak bisa lari loh, Nabi Isa manusia gitu. Yesus lu Tuhan. Keluar dari Tuhan tahu itu vagina, tetap dia keluar dari sana. Nah, ya udah Coba. lama. Kenapa Yesus? Coba, tidak bukan bisa? pernikahan lagi jatuhnya ya, bukan pernikahan itu. Bayangkan Bukan itu, dari Inu. seksual, Bang. Sakit kan batin lu? Tidak ada Selamat hubungan datang di seksual. kebenaran. Inilah kenyataannya, bre. Allah Bapa tidak menggauli Maria. Iya, Maria. Bukan. Dia tidak menggauli. Bukan menggauli, bre, pelecehan seksual. Itu bukan cuma kelamin, tapi sebadan-badannya itu menggesek ke dalam daging dalam vagina tersebut, gitu. Apanya yang menggesek? Itu udah pelecehan seksual jatuhnya. Apanya yang menggesek? Bayinya. Ya keluar ya harus menggesek melalui vagina. Tuhan ya lah, gimana sih lu? Jangan lu kabur ke bayinya gitu, karena Ya, memang Tuh, dia sendiri yang mengakui bahwa iya keluarnya memang tergesek. Ya udah, kalau tergesek ini ya kelamin Tuhan sama kelamin makhluk pelecehan ya. Yang umurnya tak terhingga. Mampus ya. Hujatan yang kalian buat di counter abis dibalikin ke Tuhan kalian. Untuk menunjukkan apa? Tuhan lu anteng di surga tanpa fitnahan. Tapi detik lu memfitnah, kami juga punya. Yang Tuhan lu akan keringat dingin di sana di surga nyaksiin. Kalaupun benar dia ada di surga, kalau enggak emang dalam konsep lu 100% kemanusiaan, 100% Allah kan gitu. di dalam dirinya ya firman. Firman Tuhan di dalam raga Yesus. Udah kenal lu di situ gitu. Selamat datang di kebenaran, terima kepahitan tersebut. Itu pembenaran. Kayak gitu, bre. Itu Aduh, dia tadi Bang. Umur 54 menggauli umur 9 tahun kok sebut bermoral ya. Memang bermoral lah gitu. Ketawa dia. Artinya Tuhan lu nggak bermoral, lebih parah nggak bermoralnya. Karena Tuhan keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Itu dalam raga. Penjara itu Tuhan lu, bre. Itu penjarain. Bang, Penjarain umur Tuhan 54. lu. Ada bapak-bapak umur 54 menggauli anak umur 9 tahun, Bang. Anjir, ada Tuhan umur tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bayangin itu. Tuhan loh. Brojol. Tidak Ada menggauli. Tuhan keluar dari anak umur 14 tahun dari vaginanya. Sama, Bang. Bukan lubang hidung, bukan lubang mulut. Di mana Isa moralnya yang juga kayak gitu? sama. Isa juga sama. Enggak bisa lu anjir. Apanya Lu yang makan sama? itu Tuhan lu keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Lu makan itu, bre. Isa juga Lu telan keluar itu. dari umur vagina Maria. Iya, vagina Maria 14 tahun. Enak. Iya, sama. Enggak, beda gitu. Nabi Isa manusia, yang namanya manusia keluar dari vagina seorang ibu itu biasa dan normal. Tapi kalau Tuhan keluar dari vagina seorang anak umur 14 tahun itu pelecehan seksual. Nah, sekarang saya tanya. Itu kena sama standar yang lu buat sendiri. Umur, perkara umur, ya. Sekarang aku tanya. Perkara umur. Oke, sekarang aku Gitu. tanya. Boleh aku tanya? Ini bukan menggauli lagi namanya ini pelecehan seksual. Ya. Gitu Inu. Nah, sekarang aku tanya. Lu makan itu. Sekarang aku Lu tanya. makan itu stigma Allah yang SWT. sudah nempel di Tuhan lu. Aku Tuhan tanya. yang melakukan Kan lari, pelecehan kan lari, seksual. kan lari, kan lari, Gitu. kan Gua lari, ulang-ulang kan terus lari, sampai kan lu lari. sampai lu muntah. Gua Sekarang aku ulang-ulang tanya. terus ini. Sekarang aku tanya. Diam. Gua ulang-ulang terus. Enggak. Lah, Ya Kekores bener, ulang-ulang terus. Aku satu narasi Kekores menyayat. Mampus. Biar lu nempatin standarisasi dalam debat lintas agama, jangan hujatnya yang didepankan. Tapi apa yang didepankan? Argumentasi pembanding, argumentasi penguat, sehingga lu bisa buktiin kalau apa yang lu imani itu benar. Tapi kalau lu ngehujat, ini untuk membutuhkan bahwa lu ragu sama agama lu. Dengan lu menghujat Islam, lu menghibur diri lu. Padahal di agama lu itu ada. Bahkan lebih najis daripada apa yang lu fitnahkan. Itu yang harus disadari. Iya. jadinya kau pengecut. Iya. Jadinya kau pengecut. Tuhan kau melakukan pelecehan seksual Tidak, karena tidak keluar melakukan dari pelecehan vagina seksual. anak umur 14 tahun. Tidak melakukan seksual. Isa juga sama. Iya, melakukan Keluar dari pelecehan keluarga. seksual karena itu vagina. Sekarang Anak umur saya 14 tanya. tahun. Boleh nggak saya tanya? Gitu. Halo? Cek. Apa? Sekarang Iya, maksudnya gini, kalau lu nanya, ketika gua jawab jangan sakit hati gitu loh. nggak ada yang sakit hati, Bang. Aku santai. Ah, bagus. Mantap, Nah, lanjut lagi. Sekarang aku tanya, Allah SWT tahu tak Allah SWT menghendaki tak Isa keluar dari perut Maria? Ya semua anak Allah menghendaki semua manusia memang begitu cara lahirnya.
Bisa. Manusia ini posisinya Tuhan. Posisinya yang di iman lu itu Tuhan yang keluar dari vagina. Beda. Jangan disamakan. Ih, bodoh kali. Kenapa dia nggak nangkep ya apa kata Kores? Namanya Tuhan, kuasanya tak terbatas. Ini Tuhan udah tahu di kemudian hari akan ada Kores yang bakal menghujat perihal ini. Emang Tuhannya nggak mau tahu? Kalau dia udah tahu ini adalah bentuk kehinaan, kalau dia memang harus ada di muka bumi, boleh melalui apa kek, keluar dari celah air kek, keluar dari apa gitu. Kenapa harus mengambil hal-hal yang seperti ini? Hah? Kenapa harus vagina banget gitu? Jadi detik vagina banget ini akan menjadi counter balik. Kalau Tuhan Maha tahu, pasti dia akan menyingkirkan. Kalau gua harus ada di muka bumi, gua nggak boleh pakai vagina. Nanti kemudian hari gua bakal dihina. Menunjukkan apa? Tuhan nggak berkehendak seperti ini. Tapi manusia yang ingin menghinakan Tuhan, menuliskan segala sesuatu yang mempunyai probabilitas dan kemungkinan Tuhan dihinakan. Emang kurang ajar. Sama-sama jangan berlindung di manusia. Memang Terima sama. kenyataannya. Tuhan lu Yesus keluar itu dari gelar. vagina. Gitu loh ini. Benar. Ini manusianya bukan sekedar manusia. Ini Tuhan lu Tuhan. Memang Tuhan lu kan menjadi manusia gitu. Iya. Jadi cangkangnya doang manusia, tapi dalamnya tetap Tuhan lu. Keluar dari vagina gitu. Isa juga sama. Salahnya di mana? Jadi itulah pelecehan seksualnya di situ, karena yang namanya Tuhan pasti tahu itu vagina, Ya pasti. tapi tetap keluar di situ. Ah, gitu. Sekarang bagaimana dia Makan. lahir kalau tidak keluar Lu dari makan vagina? itu, Bre. Sekarang aku tanya, kalau tidak keluar dari vagina, bagaimana dia lahir? Ya Bagaimana? terserah Tuhan lu lah, yang penting jangan melanggar seksualitas, jangan melanggar moral. Kan bisa turun lewat pelangi, turun lewat petir, turun langsung gitu kan bisa. Kenapa dari sekian banyak cara turun ke bumi pakai vagina? Kita harus jadi manusia. Coba otak lu dipakai gitu loh. Jadi itu namanya menjelma. Ah, bener ini yang dibawa. Adam diusir dari sorga. Apa lewat vagina dia turun ke bumi? Kan enggak. Ya, itu beda Kan cerita. enggak. Iblis diusir dari sorga turun ke bumi. Apa lewat vagina? Vagina bocil lagi. Kan enggak. Ya beda bang. Adam itu memang manusia dari tanah. Coba dipakai otaknya Inu. Ya beda, Gitu Bang. loh. Adam dari Jadi tanah. balik lagi seperti yang gua bilang, segala Ya, tidak standar dari tanah. penghujatan lu itu akan kembali kepada iman lu. Ya, tidak bang. Makanya gua Beda. bilang jangan mulai gitu loh, Bre. Beda bang. Ya nggak beda lah. Beda. Adam dari tanah. Yesus tidak dari tanah. Enggak, waktu dia di sorga, dia diusir dari sorga ke bumi, emang lewat vagina. Itu menurut Islam dia. Nah, tergagap-gagap lu kan, udahlah anjir, udah kalah lu bego. Lu udah kalah, Bre. Tidak bang. Adam Moderator silakan diganti, udah gelagapan dia. Adam diciptakan. Iya, lu udah kalah lu gitu. Lu bilang Adam diciptakan dari tanah, yang nggak peduli. Di bumi. Toh dia di sorga, pas di sorga dia diusir ke bumi. Tidak. Itu Ketika Islam. dia diusir Kalau ke bumi lewat apa? Lewat vagina nggak? Kan enggak. Iya Ya, nggak? masalah beda. Tapi ini yang lu bilang Tuhan, dia Adam dari di sorga Kristen, katanya dia turun ke diciptakan bumi. surga. Adam di Kristen. Lewatnya yang begitu-begitu coba. Apalah ini iman. Lalu mencoba menghujat dan mendiskreditkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Iya, Nggak ngaca Tuhannya kayak gimana turun ke bumi. Nggak ngaca dia. Umur wanita berapa yang dipakai Tuhannya untuk turun ke bumi, nggak ngaca mereka. sama. Lah kok juga Sekarang ketika dipakai ngaca, batinnya sakit. Isa juga sama. Mati-matian untuk klarifikasi. Isa juga sama. Gitu kan? Mati-matian dia buat klarifikasi. Enggak seperti itu, enggak. Anjir, lu makan ini balak lu. Kehendak Allah. Lu makan ini balak lu, Bre. Woi, gue bukan moderator, nggak bisa nurunin Ikhwan. Yang bisa nurunin moderator. Asu lah, kena skakmat. Iya, itulah Tuhan lu kena skakmat dari fitnahan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Kena skakmat itu Tuhan lu. Itu pembenaran. Waduh, udah bergetar Adam deh. Kristen diciptakan di Sakit bumi. batinnya. Adam di Sabar, Kristen sabar. diciptakan Ini di surga, kenyataannya. terus diturunkan. Ini kenyataannya, Bre. Beda. Oh, enggak. Loh, di Kristen Adam diciptakan di bumi, Bang, bukan di surga. Lah, terus dia diusir dari mana dia? Dia diusir dari mana? Si tolol ini benar-benar nggak nangkep. Kesel gua dengernya. Karena dia samain sama Isa. Kalau dia samain sama Isa, berarti manusia ya Yesus. Pure manusia, nggak ada Tuhan-Tuhannya ya. Nggak ada cangkang manusia dalamnya Tuhan, nggak ada ya. Oke, kita terima seorang bayi manusia lahir daripada ibunya. Terima kita. Tapi kalau berbicara Tuhan dengan Maria yang manusia, berarti dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda tanpa hubungan kawin, tiba-tiba ada di dalam rahim mengambil vagina. Ya berarti jauh berbeda sama Isa yang diakui sebagai manusia.
Kesel nggak kalian? Hah? Kesel coy. Capek karena otaknya bener-bener nggak aktif. Secara tidak langsung dia mengakui Yesus itu manusia. Tapi dibela jadi Tuhan. Dan membandingkan dengan moralitas kepada Nabi Muhammad. Menunjukkan kalau dia meyakini Tuhan, ya Tuhan yang nggak bermoral. Menurut Islam diusir, tidak diusir. Berarti Adam tetap di sorga. Di bumi. Kok di surga? Terus lu disuruh keluarlah kau dari Taman Eden itu gimana konsepnya? Ya Taman Eden itu di bumi, tidak di surga. Oke, terus kalau iblis diusir dari mana? Nggak ada diusir. Iblis gak diusir juga, tetap diam di sorga dia. Tidak, di bumi. Jadi iblis dari awal di bumi. Kalau iblis di surga, tak tahu gue di surga. Wah, anjir tergagap-gagap. Anjing enak banget kalau udah tergagap-gagap. Tergagap kayak gitu, bre. Enak banget anjing dimakan itu. Enggak, sekarang aku tanya, emang Lu telen itu. Lu telen itu kebodohan lu dalam beriman. Lu telen itu. Enggak, Bang. Kalau itu Nah ini sekarang oke, Adam lah kasih lah ya, kita kasih apa namanya, kasih dispensasi. Adamnya nggak di sorga katanya, dia dari bumi diusir, dari bumi diusir ke bumi. Lu bayangin itu gimana anjing konsepnya. Sekarang iblis dari sorga, dia nggak diusir, masih di sorga berarti dia sekarang. Ya bisa jalan-jalan lah dia, Bang. Iblis ini di mana dia? Di tempatnya. Di tempatnya. Dia ini diusir Tuhan atau nggak pernah diusir? Nggak tahu juga, kurang tahu aku, Bang, kalau di Kristen itu. Nggak tahu dia. Aduh, kawan-kawan, bayangin coba ini anak mau coba ngehujat Islam, Bible-nya sendiri dia nggak paham. Bayangin itu. Kan aku mutadin, Bang. Bayangkan itu coba. Kenapa iblis disebut bintang timur? Lagian kalau di iblis tuh di Kristen kalau nggak salah itu malaikat yang memberontak itu. Oke, ini malaikat nongkrongnya di mana? Di goa atau di mana? Di bumi kalau nggak salah juga berkeliaran. Kenapa ketawa? Malaikat nongkrongnya di bumi, kawan-kawan. Bukan malaikat, iblis yang kau tanya tadi, iblis. Iya, sebelum iblis jadi iblis kan malaikat, kan gitu. Iya. Ya. Nah, ini malaikat diamnya di mana? Di surga. Oke, malaikat diamnya di sorga. Lalu kemudian ini malaikat berontak. Iya. Diusir dia ke bumi kan? Betul. Oke. Nah, dia bisa Ketika dia diusir ke bumi, dia lewat apa diusirnya? Ya diusir aja, langsung aja terjun langsung aja ke bumi. Bisa kayak gitu, bisa langsung terjun ke bumi bisa. Ya bisa. Dia kan Kenapa Tuhan lu lewat vagina kalau gitu? Hah? Kenapa Tuhan lu lewat vagina? Kan harus menjadi manusia. Sudah menjadi iblis. Berarti lebih muliaan iblis dong. Tolong. Iblis aja ke muka bumi nggak mau lewat vagina karena tahu ini vagina nggak mulia. Lah Tuhan, udahlah, suka-suka lu lah. Inilah iman kalian yang hancur. Tadi bilang Adam diciptain di bumi. Terus ada naskah bilang dia diusir dari surga. Berarti surganya di bumi. Dari bumi diusir ke bumi. Ini hancur. Terus iblis katanya nggak diusir ya. Berarti di surga. Sekarang lagi main gaplek mungkin sama Yesus. Astagfirullah. Ayolah berpikir dikit aja. Sudah iblis. Langsung kali senyum ketawanya. Moralnya di mana? Hah? Moralnya di mana? Apa? Coba, gue pengen tahu moralnya di mana gitu loh. Kalau pengen jadi manusia harus lewat vagina. Moralnya di mana? Itu bukan secara moral, itu secara logika. Secara logika bermoral nggak? Hah? Secara logika bermoral nggak? Nggak ada hubungan moral. Karena itu Kalau nggak ada hubungan moral artinya nggak ada gitu loh. Nggak ada moralnya gitu. Kalau misalnya nggak ada moralnya, ngapain lu coba menghujat Islam? Lu pikirin dulu Tuhan lu itu kelakuannya gimana. karena tidak ada hubungan seksual. Tidak ada hubungan seksual, kenapa lewat vagina? Kan harus lahir. Kenapa Tuhan harus lahirnya lewat vagina? Karena ingin menjadi manusia. Ingin menjadi manusia gitu. Saking ingin menjadi manusia, dia korbankan moralitas dan kesuciannya lewat vagina manusia. Astagfirullah. Memang ini anjir bejat pemikirannya. Isa juga sama, Bang. Apa? Isa juga sama keluar dari rahim Maria. Iya, tapi kan Isa bukannya Tuhan macam di Yesus. Tuhan itu kan hanya gelar. Gelar. Tapi kan Nabi Isa baru ada di dunia ketika dia dilahirkan, itu Nabi Isa.
Ya iya, melalui perawan Maria kan. Iya. Nah kalau ini posisinya Yesus, sebelum dia jadi manusia dia sudah ada. Ya iya, dia berupa firman. Itulah masalahnya. Gimana? Itulah masalahnya, Bre. Ya, agar menjadi manusia ya harus melalui. Nggak kayak gini deh. Musa Itu logika. di perjanjian lama Yesus pernah ada nggak? Nggak tahu aku bang, tanya dengan ahli teologi. Waduh. Aku Iya, itu iya. logika dasarnya aja. Iya lah, dimaafin. Nah kan bener apa yang kita prediksi? Bener kan? Bener. Saking inginnya menghujat tanpa modal, tahu agamanya gimana, yang penting hujat. Dia rela nih untuk membawa kebodohannya untuk menjadikan Tuhan yang dia yakini ini sebagai bahan hinaan karena dia yang memulai. Lucu, aneh, tolol. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wala tasubbu, jangan engkau menghinakan Tuhan orang lain. Apa yang mereka sembah hingga kemudian mereka akan menghina Tuhanmu dengan tanpa ilmu. Kenapa? Kita diartikan jangan memancing. Jangan memancing fitnahan kayak mereka. Memancing fitnahan sama dengan mendirikan Tuhan untuk diinjak. Nah ini yang diantisipasi dalam Islam. Tapi kalau mereka sudah memulai, tunjukkan ketololan cara mereka beriman. Harus seperti itu. Ini bukti. Tanpa ada dasar ilmu. Dia naik. Memberikan Tuhannya untuk dimaki. Ini mereka ini astagfirullah. Aduh, bre. Makanya itu, bre. Apa ya? Gua tuh Isa juga sama bang. Nanti yang lucu. Isa juga sama gitu. Mati-matian lu ngomong kayak gitu. Tetap Nabi Isa adalah nabi. Berarti Nabi Allah manusia. Tuhan Sedangkan tidak Yesus bermoral, adalah Tuhan. menurut Maria. Dia yang diklaim sebagai Isa. pencipta langit dan bumi. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada kan gitu. Iya. Nah, perkaranya yang sudah ada ini bukan yang jadi manusianya. Yang sudah ada ini tahu itu vagina. Kenapa dia maksa tetap lewat sana? Karena ingin jadi Tuhan manusia tahu nggak katanya. itu vagina? Memang kalau misalnya tiba-tiba jadi manusia bayi kecil gitu kan, masalah memang. Emang masalah? Kan nggak masalah. Yang penting Iya. bentuknya manusia, berbicara seperti manusia, makan Udah. seperti manusia. Sekarang Nggak perlu Tuhanmu- maksain lewat vagina kan gitu. Iya. Sekarang Tuhanmu tahu Sama nggak? kayak malaikat yang menjadi manusia bertemu Abraham gitu. 3 orang menjadi orang mereka. Apa mereka lewat vagina jadi orang? Kan enggak. Coba otak lu dipakai, bre, sehingga lu nggak bubuk kayak sekarang. Tuhanmu emang nggak tahu kalau mau Welcome to my world. This is Isa. Forest Chris speaking. Waktu Isa keluar dari perut Maria. Emang Tuhanmu nggak tahu? Tuhannya Isa Ngomong apa dia? nggak tahu. Hmm? Halo, cek. Ya. Ngomong-ngomong, gue lagi nyedot kopi. Enggak, Tuhanmu tahu nggak waktu meminjam vagina Maria untuk melahirkan Isa? Ya nggak cuma Maria, bukan Maria, deng. Nggak cuma Siti Maryam. Maria. Semua manusia yang lahir lewat vagina itu ya Tuhan kami maha tahu lah. Ya terus kenapa kau bilang tak bermoral? Lah karena Tuhan kami bukan yang keluar dari sana, geblek. Ini Tuhan lu yang keluar dari sana. Tuhan itu kan yang gelar. Iya, sekarang yang punya gelar ini kan keluar dari sana tuh. Kalau Tuhan kami kan anak Tuhan. anak Tuhan bukan sih? Itu firman. Ya, firman tuh Allah bukan sih? Ya Allah hakikatnya. Ya udah, kena juga tetep, bre. Lu nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Enggak. Itu Kita nggak usah pakai Tuhan. Itu kan Allah yang punya hakikat Allah keluar dari vagina. Iya, Isa juga keluar dari vagina. Tapi nggak punya hakikat Allah dia. Ya benar. Itu sama-sama tak bermoral berarti. Tapi kau bilang tak bermoral. Ya tetap bermoral lah. Karena bukan Allah yang keluar dari vagina gitu. Tapi kalau Allah keluar dari vagina, di mata kami itu nggak bermoral. Oh. Nggak bermoral itu udah di mata kami. Ngapain lu Allah dibilang Allah ini kan apa ya? Ya, ya. Allah tuh apa ya? Allah tuh macam apa ya? Teman-teman. Nangkep maksud Kores, nangkep. Kalau berarti kan standar yang dipakai mata nih. Di dalam pandangan Kristen, pernikahan Nabi tak bermoral. Oke, berarti standarnya mata. Di dalam pandangan Islam, dalam pandangan manapun, orang kalau mau berpikir, Tuhan pakai vagina untuk ada di muka bumi ini tidak mulia. Standarnya mata loh. Standarnya pandangan loh. Nah, benar kata Kores tadi, kalau Tuhan mau ada di bumi, memang harus ada di bumi. Pakai pelangi, bisa. Jadi petir, kayak Zeus, gedebum. Bisa. Kenapa? Pakai vagina. Benar.
Benar. Kalau standar pandangan di mata kami tak bermoral. Harus pakai vagina, harus ada di bumi. Benar nggak teman-teman? Benar. Macam Ya. apa pencipta langit dan bumi ya. Ngapain lu pencipta langit dan bumi gitu kan? Iya, Lu punya moral kalian kuasa kan untuk gitu. menjadi apa saja katanya gitu. Iya, Turun moral ke kalian kan bumi, maksain lewat vagina. Gua ulang-ulang lagi anjing sampai lekoh itu di otak lu. Ya, ya kami tahu. Gua ulang-ulang Kalian sampai begitu. lekoh. Selamat datang di doktrin Kores. Iya dokter. Ini Moral gue kalian kan- doktrin lu bre, gue doktrin supaya lu kepikiran terus gitu. bukan moral kalian. Di kan mata gitu. muslim, sebagaimana lu bilang Nabi Orang kami gak bermoral bermoral karena menikahi anak kecil, di mata kami muslim, kalian gak bermoral Tuhannya karena keluar dari vagina anak umur 14 tahun. 9 tahun digauli. Dan itu gak bisa dirubah sama sekali bre. Dan gua akan sampaikan ini ke generasi-generasi gua ke berikutnya, Tuhan lu gak bermoral. Gua akan sampaikan itu. Iya, kita nggak bisa bermoral, kita bermoral. Selamat datang di kebenaran. Anjir. Jadi nanti di tongkrongan ya, kalau ketemu sama yang seagama sama lu, karena lu penghujat, ini dosa waris lu. Padahal Nanti sama, akan ada anak-anak, kenapa Tuhan lu keluar dari vagina? Itu kan gak bermoral. Itu kan gak bermoral. Nanti akan ada anak-anak seperti itu. Iya. Lagi dibikin sekarang konsepnya. Iya. Sabar aja lu menanti. Ya, semoga Ini jangan- akan dibalaskan ke keturunan lu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau gua nggak sampai 4, sampai 7 gua bikin. Tak boleh nggak boleh. Rasakan itu generasi lu berikutnya, lu rasakan itu bre. Bang, boleh nggak bertanya satu hal lagi? Boleh. Kalau ada anak gadis umur 9 tahun dinikahi dengan mau digauli ada pria umur 54 tahun, kau mau nggak dinikahi? Anggap gitu. Anggaplah anak gua ya. Anak gua nih umur 9 tahun dipinang oleh seorang yang umur 40 tahun. Nabi kami ketika menikah umur 40 tahun. Kalau dia berperilaku dan berakhlak dan mempunyai kuasa sebagaimana nabi kami, ya, gua akan nikahkan anak gua umur 9 tahun. Ih, gila. Mantap Jadi sekali. hubungan badan di situ ya. Iya, menikah dan terjadi hubungan. Ya namanya menikah. Iya, betul. Kok gak berhubungan badan menikah? Itu bermoral menurut Anda ya? Ini bermoral gitu. Dan nanti gua ajarkan ke anak gua yang umur 9 tahun menikah itu, jangan sampai kamu pindah ke Tuhan yang keluar dari vagina, itu gak bermoral. Gua ajarkan itu. Padahal Mantap bisa- ya, mantap ya. Oke, Sama standarnya ya. enggak lah, beda. Mantap, sama dong standarnya dong, sama itu. Lu ajarkan itu ke anak lu, gua ajarkan ini ke anak gua. Yesus tidak mengauli. Sampai jumpa di masa depan, siapa nanti yang menderita? Yesus tidak menggauli anak 9 tahun, Bang, itu fakta. Tapi Yesus keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Ya iyalah. Isa juga sama. Pelecehan seksual itu. Tidak lah, tidak terjadi hubungan. Enggak, buat lu. Nah, nanti anak lu nanti ya, anak lu akan mati-matian ngomong kayak gitu. Aku nggak sudi anakku umur 9 tahun digauli umur. Gua juga nggak sudi anjir. Ada Tuhan keluar dari vagina anak gua umur 9 tahun, nggak sudi. Gua injek itu palanya. Tidak. Misalnya nih anak gua melahirkan nih, umur 9 tahun ada keluar, saya Tuhan, gua injek palanya, bah, pecah. Gila. Wih, Iyalah anjir. moral kalian ya. Ini kok berani-beraninya Tuhan keluar dari vagina anak gua. Lu berhala ini pasti ini. Melakukan pembunuhan terhadap bayi loh. Iya, karena bayinya Tuhan ini. Gila, itu kau. Bayinya Tuhan, bayinya Tuhan. Kau Nanti kalau injak. bayinya Tuhan ini Kau pecah injak palanya, mati. gua akan dikenal sebagai pembunuh Tuhan. Gila. Pembunuh Kau Tuhannya injak penghujat. mati. Anjay, mantap banget. Anak Gua digauli. jadi gua pembunuh Tuhan bayi, gitu gua. Tapi Keren bayi ya? lahir kau bunuh. Aduh. Iya, bayi Tuhan gua bunuh ntar. Iya, kau bunuh. Wih, Iya. Gila. Jadi dia jadi nanti kawan-kawan nggak perlu akan ada penyaliban kedua ketiga, nggak perlu bre, karena dari bayi udah mati dia, udah nebus Jadi, dosa. Bang, cukup tahu, Bang, Gitu, bre. Cukup tahu. Sudah benar. Kesimpulannya saya sudah benar. Saya sudah di jalan yang benar. Udah. Iya, selamat datang di kaum 6% bre. Ya. Ya, selamat datang. Selamat digauli ya Bang, anak Bang 9 tahun. Iya, selamat mengimani Tuhan yang keluar dari vagina 14 tahun ya, Dek. Ya, salah Bang. Isa juga sama Bang. Udah. Enggak. Tuhan lu itu yang keluar dari vagina anak umur 14 tahun ya. Aku ngantuk. Oke teman-teman, kita udah melihat dan menyaksikan bagaimana hujat dibalas hujat. Kalian jangan seperti itu. Naiklah kalau seandainya kalian ingin membela agama, jawablah sekedar apa yang kalian mampu. Jangan ragu untuk menjawab saya tidak tahu dan saya akan pelajari lagi. Itu sikap muslim. Dan sarannya juga kalau antum naik ke Komal Oten, kalau dia mancing menghujat, jangan takut untuk dikatakan kabur dan keluar. Tapi antum kalau punya ilmunya bertanggung jawab untuk menjawab, jawabkan. Setelah kemudian memberikan jawaban, mereka masih ngeyel, turun. Sudah cukup. Jangan meniru perlakuan mereka. Dimana saking nafsunya menghujat Islam, mereka tak peduli mereka punya ilmu ataukah tidak, mereka tahu tentang agamanya ataukah tidak, yang mereka tahu kebencian itu harus muncul. Inikah yang disebut ajaran kasih? Ini ajaran murni yang datang daripada manusia,
yang setiap daripada ajarannya tidak mampu mengekang moralitas manusia agar baik. Ini buktinya. Tapi di dalam Islam, bagaimana setiap dalil itu mengekang dan mengafirmasi, mengarahkan setiap muslim itu untuk menjadi baik dan tidak menghujat agama orang lain, kecuali kalau mereka telah memulai hujatan tersebut. Nah, daripada pernikahan Rasulullah, teman-teman sekalian, siapa mereka? Siapa mereka? Saya berkali-kali bilang bahwa ada yang lebih parah daripada mereka. Mereka hanya bisa menghujat dan mengeluarkan kata-kata. Kafir Quraisy yang melakukan sayembara kepala Rasulullah agar dipotong. Yang mereka setiap kali melakukan caci maki terhadap Rasulullah, meludah bahkan melempari batu. Ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, satu saja. Abu Jahal kah, Abu Lahab kah, pemuka Quraisy ataupun orang yang paling benci dengan Rasulullah, Musailamah Al-Kadzab dan siapapun lah. Ayo, satu aja. Yang demo bawa plang, Rasul palsu karena menikahi bocil. Ada. Untuk menunjukkan apa? Mereka menetapkan satu standar yang nggak bisa dijadikan standar. Pernikahan Yusuf dengan Maria. Maria itu dinikahi dengan Yusuf yang umur 90 tahun. Tidak jadi masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Jangan pernah memakai kacamata zaman sekarang kepada kacamata zaman dahulu. Bisa jadi umur zaman dahulu itu berbeda dengan umur zaman sekarang. Bisa jadi tragedi yang terjadi pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Dengan begitu ragunya dia menjabarkan agamanya. Bahkan dia sendiri yang mengatakan bahwa Adam itu diciptain di bumi. Ya berarti surganya bumi. Diusir ke bumi lagi. Ini hal yang cuman melansir daripada kalamullah. Allah mengatakan, maka Muhammadin abami rijalikum lakini rasul. Nabi Muhammad, bentar kita pakai peci dulu ya. Kalau ini dah sampaikan ilmu Islam nih. Maka Muhammadin. Bahwa janganlah engkau menilai Nabi Muhammad daripada bapaknya siapa. Janganlah engkau menilai Nabi Muhammad dari pamannya siapa. Jangan engkau menilai Rasulullah ini karena suaminya siapa. Tapi dia hanya menjadi seorang Rasul. Mana buktinya? Ketika Rasulullah datanglah syariat untuk menggauli budak yaitu Maria Kiptiyah. Bukankah Rasulullah itu menentang? Arti bukan menentang, setitik membantah apa yang dikatakan oleh Allah. Gaulilah. Bukan membantah sih. Lebih ke malu Rasulullah dan tidak berani. Karena Rasulullah diturunkan hukum yang namanya zina. Hukum zina yaitu menyetubuhi tanpa menikah. Tapi pada hak budak, Rasulullah di sini merasa ragu. Allah menurunkan lagi firman-Nya dalam Al-Mu'minun ayat 5 dan ayat 6. Kenapa engkau ragu ya Muhammad? Kenapa engkau ragu terhadap harta-harta yang telah kuberikan kepadamu? Yaitu harta yang disebutkan di situ, yaitu istri dan yang telah kuhalalkan kepadamu. Harta benda yang telah kuhalalkan kepadamu, yaitu istri dan budak. Kenapa engkau ragu ya Muhammad? Untuk menunjukkan apa? Ternyata setelah kita meneliti, ternyata itu adalah relevansi terbentuknya budak ummu walad. Apa itu budak ummu walad? Kalian boleh cari di Google. Budak yang dimerdekakan karena lahir anak. Kalau dia lahir anak daripada tuannya, maka budak tersebut merdeka karena anak tersebut. Setelah mati tuannya. Karena tujuan daripada Allah hanya menyatukan manusia tanpa beda kasta dan ras. Di mana masa dahulu dibedakan itkun, hurun, abdun, hamba bekas budak, dan orang merdeka bangsawan dibedakan. Allah nggak mau ini. Jadi pelan-pelan Allah berantas pemahaman ini dengan adanya Rasulullah. Rasulullah adalah penanggung daripada setiap caci maki tersebut. Sehingga pernikahannya dengan Aisyah punya relevansi. Apa? Kenapa harus di usia muda? Karena Allah ingin wujudkan penjagaan terhadap hadisnya beliau, terhadap Al-Qur'annya beliau, melalui otak-otak yang masih cerdas dan masih fresh dan masih muda. Buktinya Aisyah sampai meninggal tidak punya anak. Karena tidak menginginkan Rasulullah. Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah disibukkan karena anaknya. Tapi Aisyah disibukkan dengan hafalannya. Disibukkan dengan rawi-rawi hadis dan penjelasan terhadap Islam, teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Karena komentar antum itu bisa jadi video saya semakin meningkat. Jadi saya mohon supportnya antum untuk komen apa saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di reaksi berikutnya.